Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita katakan bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan umat manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal abadi hanya satu jalannya saja, yaitu taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya Al-Quran ini berisi perintah Allah, dan bagaimana mengamalkan perintah itu pasti ada dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh perintah-perintah Allah itu bisa dikatakan penjelasannya itu, tafsirnya itu ada dalam kehidupan Nabi. Sehingga ketika Aisyah ditanya bagaimana keakhlaknya itu Nabi, maka Nabi Aisyah katakan kana hulukuhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau kamu melihat Al-Quran teraplikasi dalam kehidupan nyata, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Rasulullah inilah yang di-copy paste oleh para sahabat. Dan mestinya kehidupan ini juga kita copy paste, sehingga apa yang dijanjikan Allah sebagai kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita juga dapatkan. Nah, Bapak dan Saudaraku yang mulia, salah satu perintah yang kurang mendapat perhatian umat sekarang ini adalah perintah musyawarah. Padahal perintah musyawarah ini adalah perintah yang sangat penting. Bahkan perintah ini langsung ditujukan kepada Nabi. Wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad, urusan apapun yang kau hadapi, bermusyawarah kau dengan sahabatmu. Dan kalau kau sudah ambil keputusan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak hidup sekarang. Sehingga inilah yang kita usahakan, bagaimana menghidupkan musyawarah ini. Di masjid kita musyawarah, di rumah pun kita musyawarah, di kantor kita musyawarah, di mana-mana pun kita musyawarah. Karena di dalam musyawarah inilah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi musyawarah yang paling penting itu adalah musyawarah agama. Bagaimana memikirkan setiap manusia yang ada di dunia ini bisa mendapatkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mereka bisa taat kepada Allah, sehingga dengan ketaatan mereka dia akan selamat dari api neraka dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita pikirkan, bagaimana anak kita masuk surga, bagaimana istri kita masuk surga, bagaimana semuanya masuk surga. Tapi ada yang lebih penting. Sebab ada pesan Rasulullah bahwa orang yang sudah pernah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikhlas semata-mata kepada Allah, maka bisa dipastikan orang itu insya Allah akan masuk surga. Cuma yang kita takutkan dan kita harus usahakan agar jangan sampai kita transit di neraka. Itu yang jadi persoalan besar itu. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga istrimu, jaga anakmu. Dari mana? Dari dahsyatnya api neraka. Bahkan doa yang diajarkan itu sebagai doa pemungkas, apa yang kita minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi yang kita minta itu kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi tidak ada apa-apanya kalau kita mampir di neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena orang yang mampir di neraka tidak main-main itu. Dalam sebuah hadis dikatakan dia akan mampir 80.000 tahun lamanya. Dengan ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1.000 tahun ukuran dunia. Bisa kita bayangkan. Kalau 80.000 tahun kali 365 kali 1.000, kira-kira berapa miliar tahun, berapa triliun tahun orang tinggal di neraka. Dan Nabi sudah sampaikan bahwa siksaan yang paling pedih di neraka itu
adalah memakai alas kaki, apakah sepatu, sandal dari besi, dan mendidih sampai di otak. Nggak ada lagi yang dibawanya itu. Gimana kalau yang berat-berat? Inilah yang harus kita usahakan. Dan hadirin yang mulia, untuk melepaskan diri kita dari siksaan yang seperti ini, sederhana saja petunjuknya Nabi. Bahkan kalau kita lihat, ini adalah hadis qudsi, di mana Allah berfirman, "Inni iftaradtu ala ummatika khamsa salawat." Aku telah mewajibkan kepada umatmu wa Muhammad 5 kali salat. Dan aku berjanji kepada aku, kata Allah, wa ahidtu fi ahdi ahdan, dan aku berjanji kepada aku dengan janji yang sungguh-sungguh, kata Allah. Man hafaza alaihinna liwaktihinna. Siapa yang menjaga salat yang 5 kali ini, Lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, dan subuh 2. Siapa yang memelihara salat ini di awal waktu, kata firman Allah, di awal waktu. Untuk kita yang laki-laki, itu ada hadis lain, dilakukan dengan berjamaah. Jadi siapa yang menjaga salat ini di awal waktu, yang wajib-wajib saja dengan berjamaah, Allah katakan, adkhaltuhul jannah fi ahdi. Aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Jadi Allah sudah jamin. Kalau kau jaga ini salat yang 5 waktu saja, yang wajib-wajib saja, kau jaga baik-baik, surga sudah jaminannya itu. Nah, cuma perlu diingat bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, bahwa Nabi juga berpesan kepada kita, kalau minta surga, itu adalah minta surga Jannatul Firdaus. Tadi yang saya katakan itu firman Allah itu, bahwa kalau kau jaga salatmu berjamaah di awal waktu yang wajib saja, sudah masuk surga. Tapi tipe surga ini adalah tipe yang terendah. Nah, jadi kalau kita masuk kompleks itu, mungkin kalau ada kompleks, ada perumahan tipe 21, ada 36, ada 70, ada 45, macam-macam. Nah, orang yang menjaga yang seperti itu tadi, salat saja dia jaga sungguh-sungguh, orang itu sudah pasti masuk surga, tidak akan mampir di neraka. Tapi tipe nerakanya itu, tipe surganya itu, tipe 21. Belum yang tinggi-tinggi yang Jannatul Firdaus. Tapi perlu diingat, tipe 21 di surga, dibanding dengan dunia semuanya ini tidak ada apa-apanya. Maka hadirin yang mulia, bahkan orang yang terakhir masuk surga itu, dia punya kaplin di surga, tempatnya di surga adalah 10 kali lipat dunia ini. Maka inilah yang perlu menjadi perhatian. Jadi Bapak dan saudaraku yang mulia, kadang-kadang kita diskusi gini. Bagaimana menyatukan umat yang berbeda-beda ini? Saya bilang gampang saja. Jangan melihat latar belakang. Kalau kita lihat latar belakang, susah untuk bersatu orang. Tapi kalau kita melihat tujuan yang akan kita capai, insya Allah kita bersatu. Hadirin yang mulia, sebab saya kasih contoh sederhana begini supaya kita mudah, bahwa kalau kita bergerak ini, kehidupan akan jadi baik. Ada kipas angin. Kipas angin itu kalau dicek warna hijau, kuning, merah, kalau itu tidak bergerak, maka warna itu kentara itu. Tapi kalau ini kipas angin sudah mulai bergerak, itu sudah ada anginnya, sudah ada manfaatnya. Dan itu warna bisa hilang. Semakin kencang pergerakan itu kipas angin, warnanya sudah hilang dan manfaatnya luar biasa banyaknya. Anginnya sudah bisa kita rasakan. Beginilah umat. Apabila umat hanya di sana kajian, di situ kajian, di sini kajian, warnanya nampak. Tapi tidak terlalu banyak manfaatnya. Tapi kalau ini umat bergerak sama-sama dengan fokus yang sama, bagaimana umat ini bisa salat? Itu tadi hadisnya itu, bagaimana umat ini bisa salat yang wajib di awal waktu. Semua gerakan ini bergerak ke situ, maka ini umat akan bersatu. Dan kalau umat bergerak semuanya untuk mencapai tujuan ini, bagaimana setiap umat ini, manusia ini bisa melaksanakan salat sekalipun yang wajib-wajib saja, maka kalau semua umat bergerak seperti ini, maka manfaatnya akan luar biasa. Semakin kencang umat bergerak, maka umat ini akan terselamatkan. Mereka akan masuk surga tanpa mampir di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harus menjadi target kita. Jadi kalau kita fokus kepada persoalan salat, gimana semua manusia ini salat, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Dan itu sudah jaminan Allah. Allah katakan, inna salata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu pasti mencegah yang namanya fahsya dan mungkar, yaitu keburukan secara nampak yang seperti judi, minum khamar dan lain sebagainya, dan keburukan yang tidak nampak seperti dengki, sombong, iri hati, itu akan Allah hilangkan apabila manusia ini betul-betul menghidupkan salat dalam kehidupan mereka. Inilah tujuan kita, kenapa kita bergerak, bagaimana supaya umat ini terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita duduk musyawarah, dan saya yakin kita semua siap untuk musyawarah. Baik, kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna marasyida umurina wa izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baik, silakan laporan. Alhamdulillah kemarin pergi silaturahmi ke bengkelnya Deng Deta. Ketemu Deng Deta sana sama ada pekerjaannya juga satu orang. Al-Ilham? Ilham ketemu di jalan. Dia lagi pergi beli alat di jalan berpapasan. Deng Deta dan Ulas malam datang sih. Terus tugas ini ya lain maghrib dan bantu-bantu Haji Ramli Hikmat cuci. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin pagi sorenya diolah di antar ke Kehilangan pasar.